saya Ica. Materi ini akan membahas lebih jauh mengenai Manual Installation Sound Insulation on Ceiling Full Range 51. Sebelum lebih jauh, pada modul ini kamu akan mengetahui penyebab dan jalur rambatan gangguan kebisingan pada bangunan, terutama pada ceiling atau langit-langit. Perlu kita ketahui bahwa jenis langit-langit cukup banyak, bisa atap atau roof, konkrit, galvalum, metal, zinkalum, dan lain-lain. Beda jenis, beda penanganannya. Pada modul ini juga kamu dapat menentukan solusi dan produk yang tepat atas permasalahan tersebut. Kami juga memberikan tips mengurangi kegagalan dalam merancang bangunan dari segi akustik. Selamat menikmati. Rancang bangunanmu dengan tepat agar menghemat waktu dan biaya. Kurangi kegagalan dengan analisa yang tepat dalam menentukan solusi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kira-kira seperti itulah maksud dari kalimat tersebut. Sebelum melakukan pembangunan sebuah ruangan, alangkah baiknya kita memperkirakan dengan matang desain dari ruangan tersebut, terlebih dari segi akustik. Namun bukan hanya desain, pemilihan material yang tepat juga berdampak besar dalam pengurangan kos. Misalnya daripada kita memilih material yang murah namun kualitas kurang baik atau tidak awet, dan nantinya akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan dan lain-lain, lebih baik kita memilih material dengan kualitas baik, walaupun memang sedikit mahal, namun bisa bertahan lama. Hal tersebut akan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Selain itu, pemasangan atau instalasi yang tepat juga dapat mengurangi pengeluaran biaya dalam jangka panjang. Jika kita ingin memperoleh ruangan yang nyaman untuk digunakan, tidak bergema atau suara bocor, lebih baik dipikirkan dari awal sebelum ruangan tersebut jadi. Pada layar terlihat ilustrasi sumber kebisingan dan jalur rambatan suara pada bangunan. Sumber kebisingan bisa berasal dari suara pesawat terbang, suara hujan, suara kebisingan lalu lintas, kebisingan pengudaraan, suara musik, langkah kaki, suara percakapan, suara pemipaan yang ditandai dengan huruf balok. Kemudian, jalur rambatan suara ditandai oleh tanda panah. Dan media rambatan suara seperti atap, jendela, lantai, dan dinding ditandai oleh angka. Kami ingatkan kembali bahwa suara dapat merambat melalui medium udara dan padat, dalam kasus ini struktur bangunan. Solusi dari kebisingan yang diakibatkan oleh suara yang merambat melalui kedua medium tersebut berbeda. Dalam modul kali ini, kami masih akan membahas kebisingan yang merambat melalui udara atau airborne saja, terutama dari ceiling. Dapat dilihat pada gambar. Sumber kebisingan yang dapat merambat melalui atap atau ceiling adalah suara pesawat terbang, suara hujan, suara musik, dan suara percakapan. Jalur perambatan dari sumber kebisingan tersebut adalah atap, upper floor, upper deck. Apakah Bapak atau Ibu tahu apa perbedaan dari ketiganya? Atap merupakan bagian teratas bangunan. Upper floor merupakan lantai bagian atas. Sementara upper deck ialah open ceiling. Perbedaan lebih jelas telah ditunjukkan pada gambar. Mari kita lanjutkan ke inti modul ini. Inilah bestseller instalasi soundproofing pada langit-langit yang biasa kami gunakan untuk membantu klien. Apa itu FR51? FR51, FR berarti full range. Sehingga FR51 dapat diartikan sebagai sistem yang dapat mengurangi kebisingan hingga 51 desibel dari frekuensi rendah ke tinggi. Namun, belum bisa sampai mengatasi vibrasi yang besar seperti mesin atau studio musik yang ada drum akustiknya. Untuk audio biasa masih bisa. Mau tahu bagaimana cara instalasi soundproofing yang tepat dan akurat? Yuk ikutin kita! Pada tahap persiapan, kita memerlukan alat-alat sebagai berikut. Horizontal water pass digunakan untuk memastikan bahwa level lantai benar-benar rata dan dinding telah rata dan sejajar.
Cutter digunakan untuk memotong kelebihan ukuran material. Spidol digunakan untuk marking peletakan material. Palu digunakan untuk menguatkan paku. KP untuk mengaci bagian yang belum rata. Selain itu, kita juga memerlukan obeng untuk menguatkan paku baut, gunting holo untuk memotong rangka holo, mesin bor untuk melubangi rangka holo dan dinding, mesin gerinda untuk memotong gipsum, dan amplas untuk menghaluskan permukaan GRC. Selanjutnya, bahan yang diperlukan adalah rangka holo 40-40 yang fungsinya menjadi tulang yang akan dibangun. Rangka holo 40-20 sebagai wall angle atau perimeter. Akurat Noise Armor berfungsi sebagai material insulasi suara yang berfungsi untuk ngeblok suara agar tidak bocor keluar ruangan. Akurat Fiber adalah material absorber yang digunakan untuk menyerap residu suara sekebisingan yang tidak terblok oleh Noise Armor. Akurat Paint bersifat opsional untuk menutup sambungan antara Noise Armor dan yang lainnya. Gipsum 12 mm sebagai finishing. Paku baut 10 mm, paku baut 25 mm, paku baut plus visor 35 mm, paku baut plus visor 75 mm sebagai penguat. Kemudian, kita memerlukan kompon sebagai lapisan langit-langit. Berikut adalah langkah-langkah instalasi soundproofing pada ceiling. Terdapat 10 langkah. Yang pertama, pemasangan wall angle. Yang kedua, pemasangan holo 40-40. Yang ketiga, detail sambungan holo 40-40 dengan wall angle. Yang keempat, sambungan holo 40-40 dengan holo 40-40. Yang kelima, detail sambungan holo 40-40 dengan holo 40-40. Yang keenam, pemasangan rangka perkuatan plafon. Yang ketujuh, pemasangan akurat fiber. Yang kedelapan, pembuatan panel insulasi. Yang ke-9, penutupan papan insulasi. Yang ke-10, penutupan papan insulasi sampai selesai. Tahapan pertama, pemasangan wall angle. Wall angle menggunakan holo 20-40 tebal 0,5 mm. Pemasangan wall angle menggunakan visor plus screw 70 mm dengan jarak 600 mm. Tahapan kedua, pemasangan holo 40-40. Menyambungkan holo 40-40 tebal 0,5 mm ke wall angle 40-20 tebal 0,5 mm menggunakan skru. Sebelum holo disambungkan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran jarak pemasangan antara holo. Beri jarak 30 cm dari dinding ke tengah, begitu juga dari arah yang berlawanan. Sisa lebar dibagi rata dengan ukuran minimal 50 cm dan maksimal 65 cm. Berikut detail sambungan holo 40-40 dengan wall angle. Menyambungkan holo 40-40 dengan wall angle dengan jarak setiap 600 mm. Step selanjutnya, sambungan holo 40x40 dengan holo 40x40. Menyambungkan holo 40-40 dengan holo 40-40 dengan jarak setiap 1200 mm. Berikut detail sambungan holo 40-40 dengan holo 40-40. Menyambungkan holo 40-40 dengan holo 40-40 dengan jarak setiap 1200 mm menggunakan skru 25 mm. Step selanjutnya, pemasangan rangka perkuatan plafon. Pada layar terlihat gambar perkuatan plafon yang telah selesai. Di dalamnya ada wall angle menggunakan holo 40x20 tebal 5 mm. Holo yang diberi jarak sekitar 60 cm menggunakan holo 40x40 tebal 5 mm. Holo yang diberi jarak setiap 1200 cm menggunakan holo 40x40 tebal 5 mm. Kemudian gantungan menggunakan rod root long drat ditambah holo 40-20 tebal 5 mm. Selanjutnya, setelah pemasangan rangka holo, pasang akurat fiber di atas rangka plafon.
Di layar sekarang terlihat contoh akurat fiber yang telah terpasang di rangka holo. Step selanjutnya, pembuatan panel insulasi. Merekatkan akuratness armor pada sisi dalam gypsum board dengan ketebalan 12 mm. Lalu menyambungkan antara dua lembar noise armor dilakukan dengan pertemuan ujung lembaran secara rapi. Selanjutnya, ini disebut sebagai papan insulasi. Step selanjutnya, pembuatan panel insulasi. Merekatkan akuratness armor pada sisi dalam gypsum board dengan ketebalan 12 mm. Lalu menyambungkan antara dua lembar noise armor dilakukan dengan pertemuan ujung lembaran secara rapi. Selanjutnya, ini disebut sebagai papan insulasi. Kemudian, penutupan papan insulasi. Setup papan insulasi dengan akurat noise armor menghadap ke dalam. Kemudian perkuat dengan skrup 25 mm ke rangka holo dengan jarak horizontal 600 mm dan vertikal 1200 mm. Lalu lanjutkan ke bidang selanjutnya sampai selesai. Selanjutnya, penutupan papan insulasi. Sambungan antara gypsum dikompon, lubang skru dikompon. Pemasangan papan insulasi telah selesai, berarti telah selesai pemasangan soundproofing pada langit-langit. Berikut contoh finishing pada langit-langit. Yang ini pada rumah hunian. Yang ini contoh finishing pada ceiling ruang pertemuan. Diingatkan, penentuan jenis ceiling harus dari awal, apakah ceiling akan dibentuk up, down, atau rata. Berikut, finishing pada ceiling kamar tidur. Yang ini contoh finishing pada ceiling studio musik. Pada kasus atap yang menggunakan bahan seng atau galvalum, maka material akustik yang dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan akibat tetesan hujan adalah dengan menggunakan accurate paint. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan menyemprotkan accurate paint pada permukaan dalam atap atau permukaan yang tidak terekspos rintik hujan. Sekianlah soundproofing pada ceiling. Kali ini kami memiliki sedikit tips agar Bapak atau Ibu dapat sukses dalam merancang bangunan. Yang pertama, mengetahui fungsionalitas ruangan dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan. Sebelum merancang sebuah bangunan atau ruangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsionalitas dari ruangan tersebut. Akan digunakan sebagai apa ruangan tersebut dan mengetahui standar kebisingan ruangan tersebut. Yang kedua, mengetahui terlebih dahulu sumber kebisingan, karakteristik, dan level kebisingan. Kita harus dapat menganalisa dan mendeteksi dari mana sumber kebisingan tersebut. Bisa berasal dari atap, jendela, pintu, atau lantai. Mengetahui karakteristik dan seberapa tinggi level kebisingan. Yang ketiga, mengetahui jalur rambatan, airborne atau suckerborne noise. Seperti yang sudah dijelaskan, perambatan suara kebisingan merambat melalui airborne atau suckerborne. Di sini bagian yang sangat penting. Karena dari kedua jalur rambatan tersebut menghasilkan solusi yang berbeda. Lalu, baru merumuskan strategi desain yang tepat. Dengan berakhirnya tips dari kami, berakhir pula course ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya.